在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat energi pembantaian menyebar, beberapa datang ke Wang Lin. Fragmen alam surgawi berputar lebih cepat di sekitar Wang Lin, hampir membentuk pusaran untuk melindunginya sepenuhnya. Wang Lin terus mundur saat suara bantingan bergema di telinganya. Setiap suara adalah untaian energi pembantaian yang menghantam pecahan alam surgawi. Begitu banyak helai energi pembantaian, tapi Olsir berjubah abu-abu ini jelas tidak habis-habisan. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah memikirkan cara untuk memecahkan jebakan ini. Saat aku menyerap sepotong yang ekstrim itu, manik yang menantang surga bergetar. Mata Wang Lin bersinar sementara ratusan dan ribuan ide terlintas di benaknya. Setelah manik penentang surga menyelesaikan 5 elemen, simbol logam, kayu, air, api, dan bumi menghilang dan digantikan oleh yin dan yang. Pada saat ini, Wang Lin seolah-olah telah memperoleh pencerahan. Itu benar. Yang dibutuhkan manik penentang surga adalah yin dan yang. Yang ekstrim ini sesuai dengan kebutuhan surga yang menentang manik. Wang Lin telah memikirkan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan yin dan yang dari surga yang menentang manik setelah 5 elemen selesai. Namun, sekeras apapun dia berusaha, tidak ada perubahan pada tanda matahari dan bulan di surga yang menentang manik. Tidak peduli betapa hebatnya kemampuan Olsir, dia tidak dapat meramalkan fakta bahwa aku memiliki manik yang menantang surga. Apalagi saya bisa menggunakannya untuk menyerap yang ekstrim ini. Oleh karena itu, dia akan salah menghitung dan aku bisa mematahkan skema ini. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Olsir berjubah abu-abu. Semakin dia berpikir, tampaknya semakin mungkin hal itu terjadi. Adapun kemungkinan ditemukannya manik yang menentang surga. Sejak saya mendapatkannya, bahkan kultivator langkah ketiga misterius dari Alhaven tidak dapat mendeteksi manik yang menentang surga. Saya tidak percaya bahwa Olsir dapat mendeteksinya. Adapun Ling Tianhou, ekspresinya suram. Alasan dia datang ke sini bukan untuk membantu Wang Lin, dia hanya suka menimbulkan masalah dalam segala hal yang dilakukan Olsir. Selain itu, dengan pemahamannya tentang Olsir, dia secara samar-samar menebak pentingnya Wang Lin. Semakin Olsir mementingkan hal ini, semakin dia tertarik untuk mengacaukannya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ling Tianhou mencibir saat tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk dan berteriak, hancurkan gaya ketiga, pengorbanan roh anak pedang. Setelah dia berbicara, semburan energi pedang datang dari anak laki-laki yang dikelilingi oleh energi pembantaian yang tak ada habisnya. Dia melangkah maju dan mendarat di ular piton yang dibentuk oleh pedang surgawi serpentine. Saat kakinya mendarat, kepala anak laki-laki itu tersentak dan dia mengeluarkan suara melengking. Suara melengking ini menjadi pedang tajam yang menembus energi pembantaian. Saat anak laki-laki itu berteriak, tubuhnya runtuh menjadi kabut hijau dan dengan cepat memasuki pedang surgawi. Pengorbanan pedang. Pedang surgawi serpentine bergetar seolah-olah telah menyerap pengorbanan anak laki-laki itu. Sebuah himne pedang yang bisa menembus langit yang tinggi muncul dan menghantam energi pembantaian dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Serangkaian gemuruh yang mengguncang surga bergema dan badai besar melanda daerah tersebut. Saat dampak konstan berlanjut, untaian energi pembantaian menghilang di bawah energi pedang. Saat ini, dunia diselimuti energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dari seluruh energi pedang di sekitar Ling Tianhou. Suara energi pedang menggantikan semua suara di dunia. Olsir berjubah abu-abu tidak peduli saat dia melihat semua energi pedang ini. Dia dengan tenang menatap Ling Tianhou, dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan dingin berkata, energi pedangmu telah meningkat. Jika kamu bisa menerima serangan orang tua ini berikutnya, aku tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara kamu dan Olsir itu. Dengan itu, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Ling Tianhou. Saat dia menunjuk, seluruh langit menjadi hitam, seolah-olah ada raksasa yang menyebarkan tinta di atasnya. Kegelapan bergejolak dan seluruh dunia menjadi hitam. Karena kamu menjadi orang suci melalui pedang, maka aku akan melawanmu dengan pedang.
Pembantaian beralih ke pedang. Suara Olsir berjubah abu-abu itu datar, tapi saat jarinya mendarat, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Untaian energi pembantaian itu masing-masing merupakan kehidupan. Jutaan energi pembantaian berkumpul, dan pemandangan ini membuat Wang Lin terkesiap. Untaian energi pembantaian di sekelilingnya berhenti mengejar dan mundur. Mereka berkumpul menuju tempat yang ditunjuk oleh Olsir berjubah abu-abu. Dalam sekejap, saat untaian energi pembantaian menyatu, pedang panjang berwarna merah sepanjang 7 inci dan lebar 3 inci muncul di hadapan Olsir berjubah abu-abu. Pedang itu mengeluarkan helaian asap. Olsir berjubah abu-abu dengan santai melambaikan tangannya dan pedang itu mengeluarkan himne pedang yang menggetarkan surga. Pedang itu berubah menjadi garis merah dan melesat ke arah pedang surgawi serpentine milik Ling Tianhou. Kedua pedang itu bergerak semakin cepat, dan ledakan sonik yang disebabkan oleh kedua pedang itu menyebar ke seluruh planet. Dalam sekejap, kedua pedang itu bertabrakan. Kedua pedang ini tidak terlalu bersentuhan, ada jarak 7 inci dari satu sama lain. Semburan gemuruh datang dari ruang 7 inci ini, dan sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Petir dalam jumlah besar tersebar ke segala arah. Sejumlah besar daya terkonsentrasi di ruang 7 inci ini. Olsir berjubah abu-abu mengangguk dan perlahan berkata, "Tidak buruk, budidayamu telah meningkat sedikit. Namun, jika hanya ini yang kamu dapatkan hari ini, kamu akan diusir dari planet Tianyun olehku." Ling Tianhou mencibir sambil melambaikan lengan bajunya dan tangannya terbuka. Dia berteriak, "Saya, Ling Tianhou, hanya mengolah dao pedang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya memperoleh pencerahan tentang hukum pedang. Jubah abu-abu, aku tidak tahu kenapa kamu mau dimanipulasi olehnya, tapi jika kamu muncul di sini berarti kamu menyerah pada persahabatan kita sejak saat itu." Olsir berjubah abu-abu merenung tetapi tidak berbicara. Ling Tianhou menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Retakan muncul di antara alisnya dan seberkas cahaya hitam keluar. Setelah cahaya hitam keluar, ia segera mengelilingi Ling Tianhou. Tak lama kemudian, sosok Ling Tianhou tidak dapat dilihat lagi. "Saya menggunakan jiwa asal saya untuk memurnikan roh pedang. Saya menggunakan darah dan daging saya untuk memurnikan pedang. Akulah pedangnya dan pedang itu adalah aku." Suara Ling Tianhou keluar dari cahaya hitam dengan nada yang sangat aneh. Saat ini, cahaya hitam menjadi kuat, dan Ling Tianhou duduk di dalamnya. Celah di antara alisnya terbuka dan tertutup dengan cara yang aneh. Matanya menampakkan cahaya iblis, lalu perlahan menutup. Saat matanya terpejam, tubuhnya bergetar dan bayangan keluar dari dahinya. Bayangan ini adalah pedang. Pedang yang dibentuk oleh jiwa asal Ling Tianhou yang dimurnikan olehnya sepanjang hidupnya. Saat pedang ini muncul, nyanyian pedang seperti pemujaan datang dari seluruh planet Tianyun. Semua pedang di planet Tianyun mulai bergetar. Bayangan itu berkedip-kedip dan menembus cahaya hitam, menuju pedang surgawi serpentine. Pedang surgawi serpentine tampaknya memiliki kecerdasan, itu menyala merah dan menyerang ke depan. Jarak antara pedang menyusut dari 7 inci menjadi 3 inci. Saat bayangan itu bergerak, retakan muncul di langit. Ketidakpedulian Olsir berubah untuk pertama kalinya. Matanya bersinar terang saat dia menatap bayangan pedang dan tertawa. "Bagus, Ling Tianhou, karena kamu mampu menyempurnakan pedang sampai tingkat ini, aku akan menggunakan 70% kekuatanku untuk melawanmu." Setelah Olsir berjubah abu-abu selesai berbicara, dia mundur selangkah dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara gemuruh. Wajahnya sangat ganas ketika dia mengeluarkan raungan itu, dan helaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Energi pembantaian mengelilinginya sebelum akhirnya maju ke depan. Itu menyatu dengan pedang pembantai, menyebabkan kekuatan pedang pembantai meningkat pesat. Jarak 3 inci antara kedua pedang itu langsung runtuh. Kedua pedang itu membawa kekuatan yang tak terbayangkan, bertabrakan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar cahaya 7 warna muncul di langit yang gelap. Cahaya 7 warna ini mengelilingi mereka bertiga, dan saat berikutnya, mereka berada di luar angkasa di luar planet. Ujung kedua pedang itu bertabrakan di angkasa. Saat kedua pedang itu terus bertabrakan, badai dahsyat terbentuk di angkasa.
Saat kedua pedang itu terus-menerus bertabrakan, pedang energi pembantaian akhirnya roboh dan terdorong ke belakang. Itu berubah menjadi untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Sedangkan untuk pedang surgawi serpentine, retakan muncul di tengahnya dan terdorong ke belakang. Energi pembantaian itu berlangsung selama 3 tarikan napas sebelum akhirnya runtuh dan berubah menjadi untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke All-Seer berjubah abu-abu. All-Seer tersenyum sebelum dia berbalik dan kembali ke planet Tianyun. Ling Tianhou, orang tua ini tidak peduli lagi dengan masalahmu. Saat pedang surgawi serpentine mundur, sebuah bayangan muncul dari celah dan berubah menjadi Ling Tianhou. Dia menatap ke langit dan mencibir. All-Seer, dasar pistol, kamu akhirnya muncul. Ada kilatan cahaya 7 warna di tempat Ling Tianhou melihat dan sosok All-Seer mengembun dengan rendah. Sosok ini adalah ilusi yang dibentuk oleh 7 warna cahaya. Setelah dia muncul, dia menatap Ling Tianhou dan dengan tenang berkata, Ling Tianhou, kita sudah bertarung, tapi kamu tidak punya alasan untuk ikut campur dalam urusan sekte nasib surgawiku. Ling Tianhou memutar matanya dan mencibir sambil tidak melihat All-Seer. Sebaliknya, matanya tertuju pada Wang Lin, dan dia berteriak, Wang Lin, orang tua Dallow Sword Sect ini kehilangan seorang penatua. Apakah Anda bersedia menjadi penatua Dallow Sword Sect? All-Seer mengerutkan kening. Mata Wang Lin menyala. Ratusan pikiran terlintas di benaknya sebelum dia menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih. Ling Tianhou memandang All-Seer dan mencibir. All-Seer, sesuai kesepakatan kami, pria tua ini sekarang memiliki alasan untuk campur tangan. Alis All-Seer santai. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum dan menatap Wang Lin dengan dalam. Dia dengan tenang berkata, begitukah? Kalau begitu mari kita lupakan. Dia berbicara dengan santai sebelum menghilang dalam sinar cahaya 7 warna. Adegan itu menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Dia memandangi tempat All-Seer menghilang dan mulai merenung. Ekspresi Ling Tianhou langsung menjadi suram dan dia mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia hanya menamparkan tasnya dan memegang 5 cangkang kura-kura. Mereka berputar di tangannya, dan Ling Tianhou sesekali membuat segel tangan. Tak lama setelah itu, ekspresi Ling Tianhou menjadi lebih suram dan dia bergumam, bajingan pistol All-Seer, apa yang dia maksud dengan ini? Saat dia merenungkan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Untuk Wang Lin yang akan direncanakan seperti ini oleh All-Seer berarti dia pasti sangat berguna. Saya kira dia sangat berguna bagi Dao All-Seer, terutama mengingat orang ini adalah bagian dari Vermilion Bird Series. Skema All-Seer yang menentangnya pasti sangat penting, atau dia tidak akan mau menyinggung 4 sekte hanya untuknya. Jika rencananya berhasil, dia mungkin mendapatkan kekuatan yang dapat mengguncang 4 sekte ilahi. Jika ini benar, maka saya harus menghentikan anak lelaki tua itu. Kalau tidak, jika All-Seer berhasil, saya tidak akan pernah memiliki harapan untuk membalikkan keadaan dalam hidup saya. Pikiran dengan cepat melintas di benak Ling Tianhou. Namun, jika Wang Lin benar-benar sangat penting baginya, mengapa dia pergi dengan sangat tenang? Bahkan diagram ramalan tidak bisa melihat apapun. Aneh. Ling Tianhou menghela napas gelap saat dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, Wang Lin, bahkan jika aku tidak datang untuk membantumu hari ini, All-Seer tidak akan berani membunuhmu dengan mudah. Lagi pula, Anda adalah bagian dari Vermilion Bird Series. Wang Lin masih berpikir tentang hubungan antara Ling Tianhou dan All-Seer dari awal hingga akhir. Pada saat ini, dia menggenggam tangannya. Ada 3 orang di Vermilion Bird Series, dan aku hanyalah salah satunya. Singkatnya, Junior akan mengingat bantuan Sword Sein. Ling Tianhou mengangguk dan tersenyum. Ketika Kaisar Suci Burung Vermilion berkuasa, aku hanyalah seorang junior. Rahmatnya telah membantu saya sebelumnya, tetapi itu sudah terlalu lama dan saya ragu dia ingat. Anda adalah Vermilion Bird Series, dan jika Anda memperoleh kesempatan yang tepat, Anda akan menjadi Vermilion Bird Holy Emperor berikutnya. Lebih baik bagi kita untuk berbicara sederajat. Lagi pula, kau bukan lagi murid dari pistol tua itu, sang pelihat. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia berkata, Sword Sein bersikap sopan. Karena ini masalahnya, aku akan mendengarkan Sword Sein. Ling Tianhou tertawa dan mengulurkan tangannya.
Rekan penggarap Wang, ikuti lelaki tua ini ke planet Dalou. Setelah Tide Abyss terbuka, kita akan pergi ke Gua Celestial. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Tolong tunjukkan jalannya. Mereka berdua dengan cepat bergerak. Planet Dalou tidak jauh dan mereka berdua adalah pembudidaya yang kuat, jadi mereka secara alami sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum planet Dalou muncul di hadapan mereka. Sepanjang jalan, Ling Tianhou tidak pernah berbicara tentang bagaimana Wang Lin membunuh murid-muridnya, seolah-olah dia sudah lupa tentang itu. Sebaliknya, ia berbicara tentang mantra dan dao surgawi dengan Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia dan Wang Lin berbicara satu sama lain. Sepanjang jalan, meskipun Wang Lin tidak banyak bicara, apa yang dia katakan membuat Ling Tianhou menatapnya dengan kagum. Wang Lin ini memang layak menjadi salah satu dari Vermilion Bird Series. Tidak hanya kultivasinya yang kuat, wawasan dan pemahamannya juga luar biasa. Sementara mereka berbicara, Wang Lin juga merenungkan masalah tentang yang ekstrim dan membuat rencana. Wang Lin berpikir untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengerti apa yang Olsir pikirkan karena mengabaikan ini begitu saja. Namun, dia memiliki dugaan yang samar bahwa tindakan Olsir tidak ditargetkan padanya. Tapi, Wang Lin menatap Ling Tianhou di belakangnya. Apakah Ling Tianhou ini? Dari kejauhan, planet Dalou tampak dipenuhi dengan energi pedang selain berwarna biru. Energi pedang ini terlihat sangat kacau dan tersebar. Namun, setelah kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan melihat, setelah pengamatan cermat, bahwa energi pedang ini tidak normal. Energi pedang ini tidak dilepaskan oleh para pembudidaya, tetapi oleh planet Dalou sendiri. Karena inilah dia terlihat agak kacau. Namun, Wang Lin menyadari bahwa jika seseorang memandu energi pedang ini, kekuatannya akan menggoncang bumi. Planet Dalou tidak termasuk dalam area planet Tianyun. Orang tua ini menghabiskan upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permintaan pribadi dari sekte budidaya Brilliant Void dan dihargai planet ini. Planet ini berasal dari planet ilusi yang selalu menyala di Brilliant Void Hell. Planet ilusi itu sangat besar, ribuan kali lebih besar dari planet Tianyun. Itu disempurnakan sebagai pedang oleh Master Void Spirit dari sekte budidaya Brilliant Void. Begitulah planet Dalou terbentuk. Suara Ling Tianhou tenang, tapi ada sedikit kebanggaan di dalamnya. Karena sebuah insiden, planet ilusi runtuh, dan planet Dalou adalah fragmen dari planet yang runtuh. Brilliant Void, ekspresi Wang Lin berubah. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar ini. Pertama kali dia mendengarnya dari King Sui. Tampaknya Alliance Star System dulunya disebut Brilliant Void Star System. Sekte kultivasi, mungkinkah ini sekte kultivasi yang bernama Brilliant Void? Wang Lin merenung. Sekte kultivasi Brilliant Void adalah satu-satunya planet budidaya peringkat 9 di aliansi. Namun, itu hanya disebut sebagai sekte kultivasi Void Brilliant oleh semua orang. Ling Tianhou secara alami melihat kebingungan Wang Lin dan menyadari bahwa Wang Lin tidak tahu banyak tentang ini, jadi dia menawarkan penjelasan. Mereka adalah satu-satunya yang menjaga nama lama, Brilliant Void. Reminiscence memenuhi mata Ling Tianhou. Dalam sistem Star Alliance, setelah kultivasi seseorang telah mencapai tingkat tertentu, Anda dapat memilih untuk tidak bergabung dengan aliansi kultivasi. Namun, orang itu masih akan menghormati sekte budidaya Void Brilliant. Merupakan suatu kehormatan untuk diundang oleh mereka. Setiap 3000 tahun, sekte kultivasi Void Brilliant mengirimkan 3 undangan jade kepada para kultivator yang diakui untuk diundang ke Brilliant Void Hell untuk mengolah. Saat itu, baik aku dan Olsir mendapatkan undangan bersama. Brilliant Void. Wang Lin diam-diam mencerna apa yang dikatakan Ling Tianhou. Beberapa saat kemudian, matanya bersinar dan dia berkata, karena setiap 3000 tahun orang masuk, maka saya berasumsi orang-orang dari sekte kultivasi Void Brilliant keluar. Tentu saja ada orang yang keluar. Apakah Anda ingat wanita yang tampak seperti wanita fana ketika Anda pertama kali kembali? Saat itu, orang ketiga yang pergi dengan saya dan Olsir adalah dia. Dia memiliki seorang murid wanita di sampingnya, dan jika aku tidak salah, dia berasal dari sekte budidaya Void Brilliant. Wang Lin kaget. Orang pertama yang dia pikirkan adalah wanita berbaju merah muda yang mengundangnya.
Sekte kultivasi Void Brilliant mempertahankan tradisi kuno. Selalu ada Brilliant Void Saintress. Aku hanya tidak tahu apakah dia santo. Brilliant Void Saintress. Wang Lin menggosok pelipisnya. Semua yang Ling Tianhou katakan adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. For Divine Sekte Anda adalah penguasa Brilliant Void sejak lama. Sayangnya, Ling Tianhou menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Namun, kata ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar ketika dia mendengarnya. 4 sekte ilahi pernah menjadi penguasa Brilliant Void. Wang Lin pernah menebak kekuatan 4 sekte ilahi, tetapi tampaknya 4 sekte telah jauh melampaui imajinasinya. Saat keduanya bergerak, planet Dalou menjadi semakin dekat. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin datang ke planet Dalou. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan energi pedang tak berujung yang terus-menerus dikirim. Lautan menduduki sebagian besar planet ini, dan satu-satunya sekte di planet ini adalah Dalou Sword Sect. Menara-menara itu semua muncul di depan mata Wang Lin satu persatu. Para murid dari Dalou Sword Sekte terbang ke udara. Mereka memenuhi udara, dan setidaknya ada 10.000 dari mereka. Namun, apa yang Wang Lin temukan aneh adalah bahwa kebanyakan dari mereka berada pada tahap ascendant. Meskipun ada beberapa pembudidaya yin ilusi, tidak ada satupun pembudidaya korporeal yang. Ling Tianhou samar-samar tersenyum dan berkata, apakah Anda merasa aneh bahwa Grand Dalou Sword Sekte memiliki begitu sedikit pembudidaya langkah kedua? Wang Lin tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Memang aneh. Para murid dari 7 divisi sekte nasib surgawi menekan budidaya mereka setiap hari. Mereka takut sekali kehilangan kendali atas anjing laut mereka akan dimakan oleh anak lelaki tua itu. Ini bukan masalahnya di sini, hanya saja mereka yang memasuki langkah kedua memiliki tempat lain untuk pergi. Masing-masing dari puluhan ribu pembudidaya di bawah mereka memiliki pedang besar di punggung mereka. Mereka semua sangat hormat. Ketika Wang Lin dan Ling Tianhou turun, mereka semua membungkuk serempak. Selamat datang, Sekte Master Sword Sein. Suara ini seperti sambaran petir yang menggema di planet Dalou. Ling Tianhou tertawa. Pada saat ini, beberapa lusin orang terbang menuju Ling Tianhou. Mereka sangat hormat, dan beberapa dari mereka yang mengikuti Ling Tianhou ke Sekte Nasib Surgawi, jadi mereka tahu Wang Lin. Ketika mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka tidak bisa menebak mengapa Wang Lin bersama dengan Ling Tianhou. Tatapan Wang Lin menyapu puluhan ribu orang, dan dia punya pikiran. Kembali selama pertempuran dengan aliansi di wilayah utara, saya bertemu Chen Long, tapi di sini saya tidak melihatnya. Ling Tianhou melambaikan lengan bajunya, lalu dia terbang maju dan tiba di menara terbesar. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Lin akan menjadi penatua Dalou Sword Sect saya. Ling Tianhou hanya mengatakan satu hal sebelum menghilang ke menara besar. Penatua Wang, saya akan pergi ke budidaya pintu tertutup untuk periode waktu ini. Kamu akan aman di planetku Dalou. Perasaan Ling Tianhou bergema di dalam telinga Wang Lin. Implikasi dari Ling Tianhou yang memberitahuku begitu banyak rahasia dan membantuku adalah untuk membangun hubungan yang baik denganku. Aku khawatir sebagian besar alasannya adalah karena aku adalah bagian dari seri burung vermilion. Dan sebagian darinya adalah untuk meyakinkanku. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi di dalam hatinya dia perlahan merenungkan hal ini. Setelah Ling Tianhou memasuki menara, puluhan ribu murid Dalou Sword Sect semuanya memandang Wang Lin. Wang Lin sudah terbiasa dengan perhatian seperti ini. Perasaannya dengan tenang menyebar ke segala arah seperti badai. Perasaan dari seorang kultivator nirvana skrier tahap awal bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh para murid Sekte Pedang Dalou. Dengan sapuan akal sehatnya, ekspresi semua murid Sekte Pedang Dalou berubah drastis. Mereka memandang Wang Lin dengan hormat di mata mereka. Wang Lin dengan tenang berkata, "Di mana orang tua ini tinggal?" Seorang kultivator wanita cantik dengan cepat bergerak maju dan berhenti 100 kaki dari Wang Lin. Dia dengan hormat berkata, murid Zhou Xiu menyapa penatua. Penatua datang tiba-tiba, jadi umumnya, para tetua memilih tempat tinggal mereka sendiri. Suara Zhou Xiu sedikit kaku. Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang. Saat muncul kembali, dia berada di samping menara yang jauhnya 5.000 km.
Setelah melihat sekilas, Wang Lin tidak masuk tetapi duduk di luar menara. Setelah duduk, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar batasan muncul. Adapun para murid, mereka semua berpencar. Mereka kadang-kadang melihat di mana Wang Lin berada. Ekspresi Wang Lin muram saat dia duduk di sana. Dia merasa bahwa segala sesuatu telah menjadi bagian dari rencana Yang Maha Melihat, seolah-olah setiap langkahnya telah diramalkan oleh Yang Maha Melihat. Olsir, saat itu, aku membuatmu melakukan kesalahan. Hari ini, aku akan membiarkanmu salah total. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan yang ekstrim tampak seperti matahari di tangannya. Wang Lin tidak berani memegangnya secara langsung tetapi dengan kekuatannya. Wang Lin memiliki perasaan yang jelas bahwa jika dia memegangnya di telapak tangannya, panasnya akan menembus tangannya. Bahkan jiwa asalnya akan terluka parah. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh dewa kuno, dia bahkan tidak akan mampu menahannya dengan kekuatannya. Jika tubuh dewa kunoku sedikit lebih kuat, aku bisa menahannya tanpa terluka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak takut Ling Tianhou akan melihat ini. Ini adalah sesuatu yang terbentuk oleh karmanya dengan Yang Maha Melihat. Jika seseorang mencurinya, itu akan menyelesaikan situasi. Namun, ini hanya menyelesaikan situasi, bukan menghancurkannya. Untuk mematahkan skema ini, dia harus melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Olsir dan membuat ramalannya salah. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin mengatupkan giginya sambil memegang jejak yang ekstrim dan menekannya di antara alisnya. Dia merasakan sakit datang dari antara alisnya dan yang ekstrim menghilang. Namun, seolah-olah lautan api dengan panas yang tak terbayangkan telah muncul di tubuhnya. Itu membuatnya merasa seperti sedang dipanggang dalam oven. Ling Tianhou duduk di dalam menara menderu di planet Dalou, matanya memancarkan cahaya setan. Celah di antara kedua alisnya terbuka sekali lagi. Dia menatap ke arah Wang Lin dan merenung. Ini, yang ekstrim. Mata Ling Tianhou tiba-tiba menyipit. Olsir, dasar brengsek, apa yang kamu pancing dengan yang ekstrim itu? Apa tujuanmu pada akhirnya? Ling Tianhou mengangkat tangan kanannya, tapi setelah sekian lama, dia menurunkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, Olsir, kamu bajingan, mungkinkah kamu ingin aku mengambil yang ekstrim itu? Lautan api di dalam tubuh Wang Lin sangat mengerikan dan terus menyala. Kabut putih keluar dari tubuhnya, namun anehnya, tidak ada bekas pakaiannya yang terbakar. Butir-butir keringat muncul di sekujur tubuh Wang Lin, pakaiannya basah kuyup dalam sekejap. Lautan api ini seperti badai yang mengamuk di seluruh tubuh Wang Lin, dan suara ledakan datang dari seluruh tubuhnya. Nyala api ini sangat dahsyat, dan hanya dalam waktu singkat, mencapai tingkat yang mengerikan. Rasa sakit yang datang dari tubuh Wang Lin membuatnya memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Seolah-olah manusia telah menelan batu bara yang terbakar. Jika bukan karena kemauan kuat Wang Lin, dia pasti sudah meraung kesakitan. Jika itu adalah kultivator lain, bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka tidak akan mampu menahan panas ini. Hanya karena dia memiliki tubuh dewa kuno, maka dia mampu mentolerirnya. Namun, jika ini berlangsung terlalu lama, bahkan Wang Lin tidak akan mampu menahannya dengan tubuh dewa kunonya. Waktu perlahan berlalu, itu hanya 15 menit, tapi rasanya seperti bertahun-tahun bagi Wang Lin. Nyala api menjadi lebih kuat dan tubuh Wang Lin tidak bisa menahan gemetar. Dia tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah ada dua api biru di dalam matanya. Saat api tak terlihat ini menyebar, udara di sekitarnya mulai berderak karena panas. Ketika kobaran api menjadi semakin hebat, Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini seperti gemuruh yang menggelegar yang dengan cepat menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, di gunung seperti Trisula tempat Yang Maha Melihat duduk, mata tertutupnya terbuka sedikit, menampakkan tatapan yang bisa melihat semuanya. Tatapannya tertuju ke langit seolah bisa menembus jarak berapapun dan melihat Wang Lin di planet Dalou. Ekspresi Olsir tidak berubah, tapi dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu telan. Kamu akan meludahkannya dalam 7 tarikan napas. 1, 2. Mata Olsir sangat jernih saat dia bergumam perlahan. Tubuh Wang Lin memancarkan cahaya merah setan.
Cahaya ini berasal dari panas di dalam tubuhnya saat nyala api yang tak berujung terus membakarnya. Segera, api menyebar ke setiap bagian tubuh Wang Lin. Pada saat ini, Olsir telah menghitung sampai 5, 6. Lautan api sepertinya meledak di dalam tubuh Wang Lin, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Wang Lin merasa jika dia tidak memuntahkan yang ekstrim ini, dia akan terbakar menjadi abu. 7. Sang Maha melihat dengan lembut meneriakkan kata terakhir. Saat ini, lautan api di dalam tubuh Wang Lin benar-benar meledak. Itu berkumpul dari setiap bagian tubuh Wang Lin dan menyerang jiwa asalnya. Namun, pada saat ini, jiwa asal Wang Lin diselimuti oleh awan dan manik yang menentang surga muncul. Saat manik yang menentang surga muncul, nyala api yang mengamuk tiba. Namun, sebelum itu dapat membahayakan jiwa asal Wang Lin, kekuatan isap aneh datang dari surga yang menentang manik, dan semua api diserap olehnya. Mata Wang Lin bersinar terang saat rasa sakit di tubuhnya menghilang dan digantikan dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Setelah manik penentang surga menyerap semua api, tanda matahari mulai berkedip dengan cepat. Kecerahannya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali Wang Lin. Begitu cahaya datang dari surga yang menentang manik, Ling Tianhou berseru dan menutup matanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bangun sebelum mundur dengan cepat. Saat itu, dia melihat api di tubuh Wang Lin menghilang. Lalu tiba-tiba dia merasa ada malapetaka yang menimpanya. Dia belum pernah mengalami perasaan ini, bahkan ketika dia menghadapi Yang Maha Melihat. Hanya ketika dia pergi ke sekte budidaya kekosongan cemerlang, dia memiliki perasaan yang sama. Sekarang, puluhan ribu tahun kemudian, dia sekali lagi merasakan perasaan ini, seolah-olah dia akan kehilangan akal jika tidak mundur. Cahaya apa ini? Kepanikan memenuhi matanya saat Ling Tianhou dengan cepat mundur, dan ekspresinya berubah drastis. Dia memiliki perasaan samar bahwa cahaya tak kasat mata mendekat dengan cepat. Karena ketakutan, tangan kanannya menamparkan keningnya dan kilatan cahaya keluar dari alisnya. Bayangan pedang yang digunakan untuk melawan Olsir terbang dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Saat bayangan pedang terbang, cahaya tak kasat mata muncul dan bertabrakan dengannya. Tidak ada orang luar yang bisa mendengar atau merasakan tabrakan ini, tapi Ling Tianhou langsung batuk seteguk darah. Tubuhnya menabrak dinding dan terbang keluar menara. Bayangan pedang itu bergetar dan hampir roboh. Kemudian ia kembali ke antara alis Ling Tianhou setelah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Wajah Ling Tianhou menjadi lebih pucat dan dia mengeluarkan lebih banyak darah, tubuhnya menjadi putus asa. Karena panik, kulit kepalanya kesemutan saat dia menyerbu ke bawah tanah dan bergegas menuju pusat planet Dalou tanpa ragu-ragu. Saat dia melarikan diri, tangan Ling Tianhou membentuk segel untuk membuka segel di depannya. Kepanikan memenuhi pikirannya, dan satu-satunya pikiran yang terpikir olehnya adalah memasuki pusat planet Dalou. Adapun Olsir di puncak gunung puncak Trisula di planet Tianyun, dia tenang pada awalnya, tapi segera ekspresinya berubah drastis. Perubahan ekspresi seperti ini sangat jarang terjadi pada Olsir. Jika orang luar melihat Olsir saat ini, mereka akan sangat percaya. Sang Maha Melihat yang tidak pernah salah dan ekspresinya tidak akan pernah berubah, bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapannya tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Lebih penting lagi, jika hanya ekspresinya yang berubah, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Sebagai anggota kelompok tetua aliansi dan penguasa planet Tianyun, dia adalah orang yang bisa meramalkan dunia, dan rencananya sedalam lautan. Kejutan ini cukup untuk mengguncang seluruh aliansi. Dia tersentak dan rasa tidak percaya memenuhi wajahnya. Tangan kanannya dengan cepat bergerak ke depan tubuhnya dan awan 7 warna muncul. Awan itu terbang ke depan seolah-olah sedang menahan sesuatu. Namun, ketika awan 7 warna melayang 5 kaki jauhnya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendekat dan awan itu runtuh. Setelah awan runtuh, sebuah tangan muncul dari kehampaan dan tanpa ampun berusaha meraih Yang Maha Melihat.